Bismillahirrahmanirrahim. Pembangunan Ka'bah dan kecerdikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bab masalah pembangunan Ka'bah dan kecerdikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang cerdas, ya, cerdas. Bagaimana sejarahnya ketika membangun Ka'bah dan kecerdikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi berusia 35 tahun, usia berapa? 35 tahun, ada orang Quraisy sepakat memperbaharui bangunan Ka'bah. Jadi ketika Nabi usia 35 tahun, orang Quraisy ini sepakat untuk memperbarui Ka'bah. Ka'bah hanya direnovasi. Mereka ingin memberi atap, ya. Mereka ingin memberi atap, ingin memberi atap dan menambah tinggi bangunan Ka'bah. Jadi waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia 35 tahun, ada orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah, ditambahi atap, kemudian Ka'bahnya ditinggikan lagi. Inginnya seperti itu. Apa yang terjadi? Ketika pembangunan mencapai tempat Hajar Aswad, ya. Pembangunan ini sudah mencapai tempat Hajar Aswad. Dibangun. Waktu ke Hajar Aswadnya, mereka saling berebut untuk menjadi peletak batu mulia ini. Rebutan ingin meletakkan batu Hajar Aswad yang sangat mulia ini. Rebutan barokah ini, ya. Karena mungkin Hajar Aswad ini adalah satu sejarah yang sangat penting dan sangat mulia. Mereka berebut ingin meletakkan batu Hajar Aswad ini. Siapa yang? Jadi kalau semua rebutan otomatis tidak jadi nanti. Nah, cara menghadapi seperti ini bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Rasulullah karena cerdik, Rasulullah karena cerdas. Mungkin kalau sampai bingung, sampai ingin meletakkan batu pertama pembangunan masjid misalnya, orang satu desa rebutan, saya yang akan meletakkan, katanya si B, saya yang akan meletakkan, katanya si A, saya yang akan meletakkan. Kemudian sampai cara menghadapinya bagaimana? Gak mungkin ada orang 100 ingin meletakkan bersama-sama. Ya, jelas gak mungkin. Terus menyikapinya bagaimana? Ini diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun atau merenovasi Ka'bah. Mereka rebutan untuk meletakkan Hajar Ismail, ya, Hajar Aswad. Nah, kemudian setelah mereka berebutan untuk meletakkan batu itu, hampir berakibatkan perang. Sampai segitu, hampir mengakibatkan perang. Katanya umat Rasulullah banyak, pengikutnya banyak. Ya. Satu orang di sini, satu kelompok, kita aja yang mau meletakkan, yang satunya kita saja yang mau meletakkan. Jadi hampir rebutan dan hampir terjadi peperangan. Akhirnya gimana? Karena terjadi polemik untuk meletakkan Hajar Aswad, maka pembangunan Ka'bah berhenti sampai 5 hari. Untuk berpikir Rasulullah, ya, sampai pembangunan renovasi Ka'bah berhenti selama 5 hari. Kenapa? Karena mereka berebut untuk saling meletakkan batu Hajar Aswad. Akhirnya Rasulullah bagaimana? Ketika orang Quraisy
kemudian mengadakan pertemuan di Masjidil Haram. Orang Quraisy mengadakan musyawarah, tempatnya di Masjidil Haram atas usul Abu Umayyah bin Mughirah. Mereka sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk Masjidil Haram melalui Babus Sofa. Sepakat, gini aja wis, katanya orang Quraisy sepakat yang musyawarah di Masjidil Haram. Gini aja, kita serahkan untuk peletakan Hajar Aswad ini kepada orang yang masuk pertama kali di Babus Sofa, pintu sofa. Ternyata yang masuk siapa? Ternyata orang yang masuk pertama kali di pintu sofa itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi, karena Nabi yang masuk diserahkan kepada Nabi oleh para orang-orang Quraisy. Wis, apa kata yang masuk pertama? Ternyata yang masuk pertama kali ke Babus Sofa adalah Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi meminta selendang. Nabi yang dikuasai karena Nabi itu orang yang cerdas, adil. Nanti kalau diletakkan sendiri mungkin yang lain ikut iri. Kalau menyuruh cuma satu kelompok, yang kelompok yang lain bisa diiri. Jadi gitu. Nanti sama kalau jadi pemimpin juga begitu, punya masa misalnya. Jadi misalnya jadi kepala desa, yang satunya minta begini, yang satunya minta begitu. Harus bersikap bijak dan adil. Kita mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kebijakan itu tidak merugikan satu pihak dan tidak terlalu menguntungkan pihak yang lain. Jadi sama, rata. Ini namanya keadilan. Kemudian bagaimana? Beliau meminta utusan, ya. Akhirnya Rasulullah SAW meminta selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Selendang kayak surban, katakan seperti itu. Terus Hajar Aswadnya ditaruh di tengah selendang. Beliau meminta utusan masing-masing kabilah memegang ujung selendang dan mengangkatnya bersama-sama ke Ka'bah. Inilah kehebatan Rasulullah. Hebatnya Rasulullah seperti ini. Jadi selendang yang panjang, misalnya lebar, ya, ditaruhi Hajar Aswad di tengahnya. Ini kehebatan Rasulullah. Ditaruh di tengahnya, kemudian setiap kabilah kelompok, misalnya orang kelompok sana yang menuntut untuk ikut meletakkan batu, yang sana menuntut oleh Rasulullah, ketua masing-masing disuruh maju untuk memegang selendang ini. Kemudian selendang itu hajarnya yang di tengah selendang itu diangkat bersama-sama untuk diletakkan di Ka'bah. Akhirnya masalah yang rumit tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh Rasulullah. Bisa diselesaikan dengan cara yang adil. Semua sudah tidak iri hati kepada yang lain. Podo uman, ya, sama-sama kebagian. Setiap kabilah, setiap kelompok, perwakilan dari kelompok masing-masing sama-sama kebagian agar supaya tidak saling menuntut minta satu pihak saja. Semuanya kebagian, sehingga inilah sikap keadilan dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menghadapi masalah. Jadi ketika mereka berebut, ya apa caranya? Gimana caranya Rasulullah? Mereka itu tidak ada yang kecewa, sama-sama adil. Inilah pentingnya sejarah. Kita belajar dari sejarah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh suri tauladan yang sangat baik, yang sangat cocok, yang sangat buat idola untuk diikuti oleh umat manusia. Ini Rasulullah. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW perlu belajar sejarah. Tujuannya apa? Agar supaya kita ikut kepada jejak sejarah Rasulullah. Ya.
ikut kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW menghadapi masalah seperti itu. Kalau kita punya masalah seperti itu, maka kita tiru, di mana Rasulullah mengutamakan keadilan. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.